terutama yang ada di Indonesia, seberapa kebijakan proteksionisme Amerika atau American First ala Trump akan berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 ini. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fitra, apa kabar? Selamat malam Mas Bro, waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini langsung saja saya tanyakan, bicara soal Trump maka bicara soal proteksionisme terhadap negaranya. Banyak yang menyebut kemudian akan lebih fokus pada urusan domestik dibandingkan dengan global begitu. Seberapa itu kemudian akan cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global begitu? Ya, World Bank baru saja merevise down pertumbuhan ekonomi dunia dari yang seharusnya 3% menjadi 2,7%. Jadi memang ada potensi guncangan ya sepanjang tahun 2025 ini dari kemungkinan adanya perang dagang ya dari sifat yang ultra proteksionis dari Trump. Tetapi di sisi yang lain kita juga masih melihat bahwa sebenarnya dunia sudah bisa melihat Trump itu akan melakukan apa sehingga tidak akan terlalu terkejut lagi. Tidak seperti di tahun 2016. Tahun 2016 by the way saya bersama Desi Anwar juga berbicara mengenai Trump dan Clinton. Nah ini juga waktu itu kita masih semua kaget. Tapi sekarang kita semua ternyata sudah paham bagaimana karakter Trump. Dan bahkan menurut saya ada peluang-peluang atau ruang-ruang pertumbuhan baru yang mungkin muncul di zaman Trump ini, di jangka menengah panjang. Akan tapi memang permasalahannya adalah di jangka pendek ini, karena memang ruang-ruang pertumbuhan domestik Amerika Serikat yang terkesan terlalu didaya, sehingga kemudian menyedot dana dari emerging markets. Ini yang terjadi selepas November, Desember, dan bahkan sampai awal Januari ini yang membuat rupiah tertekan dan juga emerging markets yang lain, market dan juga mata uangnya tertekan juga. Oke, sebelum jauh ke dampak Indonesia dan rupiah tentunya, Mas Fitra, apa gambaran Anda? Bagaimana kita masih bisa membayangkan Trump yang sama dengan di paling tidak terakhir 2020 lalu? Atau jangan-jangan hari ini persona Trump memang sudah lebih terbuka paling tidak. Salah satu contoh adalah bagaimana ia juga mengundang banyak kepala negara pada inaugurasinya. Kemudian pada inaugurasi Amerika kan memang tidak pernah mengundang kepala negara begitu. Apa yang bisa Anda baca secara perspektif ekonomi tentunya? Betul. Jadi secara historis kan ini merupakan suatu hal yang mengejutkan ketika Trump mengundang kepala negara untuk hadir di inaugurasinya. Tapi yang juga tidak kalah mengejutkan adalah bagaimana ban TikTok di zamannya Biden, tapi itu dievaluasi di zaman Trump. Artinya ruang negosiasi itu terbuka dan bahkan bisa bernegosiasi dengan Elon Musk ya. TikTok masih bisa kemudian running bisnis karena yang diperhatikan oleh Trump adalah TikTok di satu sisi punya risiko, tapi di sisi yang lain ternyata dampak ekonomi jauh lebih besar karena dia menciptakan pekerjaan. Nah itu yang kemudian menjadi bahan kampanye Trump, dan Trump adalah sepertinya man of his word ya, yang memang betul-betul ingin menciptakan Make America Great Again dalam hal ini at all cost, meskipun dalam hal ini harus direvaluasi TikTok ban-nya itu. Dan dalam konteks ini maka ruang negosiasi dengan China itu menjadi lebih soft. Saya tertarik dengan kasus TikTok begitu ya. Apakah kemudian sudut pandangnya memang tidak sekonservatif pada periode pertamanya lalu dengan beberapa case ini tadi? Ya, Trump sudah belajar dan pada akhirnya dia akan menjadi betul-betul makhluk ekonomi. Trump itu adalah negosiator yang paling ulung. Senjatanya adalah tarif, dan tarif sudah dikeluarkan semenjak tahun 2018, dan dia sudah tahu negara-negara lain juga sudah menikmati tarif ala Trump. Tapi sekarang adalah bagaimana kemudian mencari titik equilibrium baru. Dan titik equilibrium baru ini menurut saya ini akan menjadi dinamika sepanjang periode kedua di Trump ini. Kalau begitu menarik Mas. Kalau kemudian ada beberapa rencana pengetatan atau penaikan tarif, terutama tarif impor begitu ya, terutama yang ditargetkan adalah Cina. Trump salah satu wacananya adalah menutup keran impor untuk beberapa komoditas elektronik, baja, dan sejumlah komoditas penting untuk Amerika. Apa yang bisa kita baca kemudian dengan sinisme, saya tidak tahu apakah itu tepat atau tidak disebut sinisme, tapi kepada Indonesia terutama, yang hari ini mencoba untuk balance Barat dan Timur begitu? Yang pertama, kalau kita melihat biar bagaimanapun mau di zamannya Trump atau Biden, tarif itu tetap melengkap. Ya. Biden pun tidak pernah melepas tarif ala Trump tersebut. Cuma bedanya mungkin Trump lebih kelihatan karena dia lebih mano a mano, lebih bilateral ketimbang Biden atau bahkan di zaman sebelumnya Obama yang lebih multilateral, menggunakan wacana Trans-Pacific Partnership dan Indo-Pacific Economic Framework untuk bersaing dengan China. Trump lebih straightforward. Nah itulah kenapa sebabnya tarifnya terkesan terlalu kelihatan. Dan kalau kita melihat bahwa dalam perjalanannya tarifnya sebenarnya tidak separah itu juga. Dan bahkan kalaupun ada wacana kenaikan tarif, itu cuma maksimum 10% terhadap produk-produk China. Yang mana itu suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan juga. Nah
dalam konteks itu, maka Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, peluangnya ada di mana sih dalam proses pertarungan friendshoring ya antara China and France dan juga America and France. Ya Indonesia tetap berada di tengah-tengah, balancing yang tadi, dan bahkan justru ketika Trump itu kemudian menghambat ya produk-produk China untuk masuk, ya kita kan bisa kemudian membangun perspektif sebagai negara yang bukan merupakan ancaman bagi Trump, ya bisa kemudian masuk intermediate goods dari China dan bisa kita reekspor ke Amerika Serikat. Apakah itu bisa terjadi? Nah, itu mungkin kita bisa bahas tantangannya. Oke, Mas Fitra, tapi yang menarik adalah banyak yang memperkirakan Trump adalah sosok yang dia akan take a side begitu. Bagaimana dengan positioning Indonesia yang baru masuk sebagai anggota BRICS? Seberapa itu akan melemahkan atau seperti Anda katakan tadi, pandangan yang tidak terlalu konservatif lagi terhadap Trump itu ya tetap akan bisa menguntungkan Indonesia? Pertama, saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo ketika menelepon Trump itu melakukan langkah-langkah yang diskusi yang lebih afirmatif. Jadi banyak yang menyebut bahwa kenapa Pak Prabowo melakukan itu, kenapa kita memposisikan diri di bawah Amerika Serikat, tapi saya rasa itu adalah strategi. Strateginya adalah yes sir. Ketika melakukan bicara mengenai yes sir, maka Trump tidak akan menganggap Indonesia sebagai ancaman. Justru menjadi ada relasi teman. atas bawah gitu ya? Ada relasi, ya itu suatu strategi saja. Kalau kita meninggikan Indonesia seranting sedikit saja, itu mungkin akan dipersepsikan sebagai ancaman. Dan kita tidak bisa ada peluang masuk ke sana. Di sisi yang lain ketika kita masuk BRICS, apakah itu merupakan tantangan juga buat terutama untuk Trump ya dengan era bilateral dan era either you are with us or against us. Saya rasa enggak juga, karena sebelumnya kita juga sudah submit kan ke OECD. Cuma masalahnya BRICS itu jauh lebih inklusif, jauh lebih terbuka. Ketika kita baru mendekat sedikit saja, udah diajak. Gitu kan, tapi kalau OECD itu harus menunggu paling cepat 2 tahun. Panjang. Nah maka seperti kelihatannya kita lebih dekat dengan BRICS, padahal nggak juga, kita juga sudah dekat juga dengan OECD gitu. Pun kemudian salah satu ancaman Trump adalah soal wacana de-dollarisasi begitu oleh BRICS ya. Itu akankah kemudian cukup mengancam atau menurunkan positioning Indonesia di mata Trump menurut Anda? Saya rasa bahkan tidak ada ancaman sama sekali. Kenapa? Karena BRICS itu tidak akan bisa melakukan single currency dalam waktu dekat. Kajian dari ADB tahun 2010 itu untuk Asia saja itu paling cepat 2050. Nah, dasar dari single currency itu adalah homogenitas antar negara. Nah, kalau variasi terlalu tinggi itu akan terlalu lama, akan terlalu sulit untuk membangun fondasi yang kuat dan lekat. Dan oleh karenanya, kalau BRICS ingin mewacanakan itu hanya sekadar wacana dan pelurunya peluru kosong, ya nggak ada pelurunya itu. Jadi ketika Trump kemudian mengancam akan menerapkan 100% tarif, 100% berdasarkan tarif yang peluru kosong, artinya tidak terjadi sama sekali. Kita tahan dulu, Mas Fitra. Kita akan lihat bersama ini gambar terbaru. Saat ini kita Indonesia. Kembali lagi Mas Fitra. Ini kemudian saya mengutip apa yang disebutkan Pak Erlangga, Menko Perekonomian, mengatakan masih optimis 5,2-5,1 pertumbuhan ekonomi kita di 2025. Seberapa itu masih akan bisa tercapai 5% itu tadi dengan kemudian kepemimpinan Trump saat ini? Iya, adalah tugas pemerintah menjadi anchor optimisme gitu ya. Dan kalau kita melihat bagaimana target 5,2% ini memang sudah dicanangkan melalui nota keuangan sebelumnya, asumsi makro APBN tahun 2025. Tetapi apakah realistis? Nah, untuk beberapa perhitungan ya dari lembaga internasional seperti misalnya dari Nomura Internasional itu 4,9%. Dan bahkan World Bank juga sudah kemudian melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih somewhat di bawah 5%. Tetapi juga masih banyak yang melihat dan memperhatikan bahwa Indonesia masih bisa di atas 5%. Tapi apakah 5,2%? Nah, forecast kami itu 5,05% di tahun 2025. Dan, bisa nggak lebih dari itu? Ya, asalkan kemudian pemerintah berhasil memperbaiki fondasi ekonomi Indonesia terutama dari sisi konsumsi. Karena konsumsi ini selama setahun terakhir kemarin tahun 2024 itu tidak pernah pertumbuhannya melampaui pertumbuhan ekonomi, selalu di bawahnya. Dan kita melihat kemarin data inflasi 1,57% year on year terendah semenjak tahun 1958. Itu artinya apa? Artinya demand kita berada dalam kondisi yang ya di bawah, gitu, titik nadir. Ya harus dibangkitkan lagi. Nah, asalkan itu bisa dibangkitkan, saya rasa itu sangat bisa terbuka peluang. Nah, bagaimana cara membangkitkan konsumsi? Tentu industri. Industri dari mana caranya? Dari investasi. Investasi dari mana? Salah satu yang kita harapkan tentu dari Amerika Serikat ya, dengan pendekatan-pendekatan afirmatif gayanya Pak Prabowo tadi. Dan tentunya bukan cuma dari Amerika Serikat ya. Meskipun Amerika tadi kita akan melihat sumber goncangannya dari sana, tapi tentu peluang-peluang ya masih terbuka juga dari negara-negara di luar Amerika Serikat, misalnya China. Makanya kita
akan terus menjalankan balancing act tadi dengan China dengan Amerika dengan Eropa dan dengan BRICS. Tapi kalau gambaran hari ini dalam analisa Anda, Amerika itu menguasai berapa persen kemudian atau kemudian cukup menentukankah untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Memang kalau dari sisi jarak itu jauh gitu ya, tetapi dalam konteks magnitude dia sangat bisa kemudian berpengaruh. Ya, biar bagaimanapun Amerika Serikat adalah negara yang besar dan pasti ya akan memicu global demand. Ketika dia bangkit, maka bisa jadi global demand bangkit. Tapi di sisi yang lain, di jangka pendek kita akan melihat ada beberapa disrupsi. Nah, ini yang harus kita endure ya di jangka pendek ini. Seberapa itu kemudian bisa menjadi garansi begitu untuk negara lain untuk melihat Indonesia sebagai tempat investasi, melihat dengan Amerika dengan Trump hari ini? Ya, kalau misalnya kita mampu dan terus mampu untuk bisa menavigasi antara beberapa kepentingan-kepentingan global, dan kalau kita sudah melihat bahwa mulai dari tahun 2022 bahkan UNCTAD sudah mengkategorikan dunia ini menjadi friendshoring, Amerika and friends, China and Russia dan juga friends. Sementara posisi ASEAN dan juga Indonesia berada di mana? Sementara kita masih bisa memposisikan diri kita di tengah netral dan bisa menangkap semua peluang itu, maka tentu ini akan menjadi poin kebangkitan ya buat Indonesia dan juga negara-negara ASEAN. Karena ini akan menjadi tempat alternatif ya. Ketika Amerika Serikat tidak dengan ke China, maka bisa ke ASEAN. Tapi ASEAN-nya di mana? Masalahnya begitu kan. ASEAN-nya ada di mana? Ketika Jensen Huang datang ke sini, dia cuma makan gultik. Tapi ketika di Vietnam ditandatangan MOU. Nah itu kan kemudian harus kita tangkap peluang-peluang itu. Sementara ini selama 5 tahun terakhir bahkan yang bisa menangkap peluang itu paling besar justru Vietnam. Nah ini yang kemudian harus kita bisa tiru ya. Jangan sampai kita ketinggalan lagi dari Vietnam untuk menangkap peluang-peluang di 5 tahun ke depan. Tapi bagaimana juga gambaran atau proyeksi Anda untuk pemerintahan Pak Prabowo? Seberapa pemerintahan Pak Prabowo juga aware menangkap itu tadi? Kalau misalkan kami awam melihat bahwa Pak Prabowo lebih suka begitu untuk membuat persona Indonesia di dunia global, tapi apakah hal soal menangkap investasi itu juga akan menjadi prioritas begitu? Saya rasa ya sangat menjadi prioritas karena kalau kita lihat dari dokumen Bappenas yang mana untuk berbicara mengenai kebutuhan investasi for the next 5 years untuk menghelap pertumbuhan ekonomi 8%, kita butuh 10.000 triliun. Dan dari 10.000 triliun itu 7.000 triliunnya berasal dari luar. Nah, oleh karenanya sangat penting sekali untuk kemudian mencari external funding dari negara-negara besar, China, Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan di anggota BRICS itu juga ada beberapa negara-negara Arab untuk terus kemudian potensi fundingnya kita kelola dengan baik. Nah, dari perjalanan pertama ya Pak Prabowo kemarin dari China, kemudian ke Amerika Serikat, ke Brazil dan Peru untuk KTT APEC dan G20, kita dapat komitmen investasi 18,5 billion US dollar. Dan bahkan ketika Perdana Menteri Ishiba datang ke sini, ada komitmen investasi dari Jepang 815 juta dolar. Nah artinya ini kan baru dari 100 hari, belum sampai 100 hari kita sudah mampu untuk menangkap peluang investasi tersebut. Dan saya rasa kalau misalnya ini masih terus bisa kita mainkan selama 5 tahun ke depan, maka ya pembiayaan kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% itu sangat bisa terbuka. Oke, 6% bahkan ya. Bahkan itu lebih jauh daripada kemudian 5%. Kalau Anda katakan 5,05. 8%. Oh iya, tapi kan tahun ini adalah sekitar tahun ini mungkin agak susah. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kondisi prognosis 5 tahun ke depan ya, memang harus menuju sana. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan jendela kesempatan. Minimal 6% untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah maksimal di tahun 2038. Kalau kita tidak mampu mencapai itu, maka kita akan menjadi tua sebelum kaya gitu. Oke, Mas Fitra, ini menarik. Bicara soal investasi, kedekatan Trump dengan banyak bos teknologi begitu yang pun nanti akan hadir pada pelantikan Trump itu juga tidak terelakkan. Tapi seberapa itu akan bisa membawa investasi Indonesia? Bagaimana kemudian kita masih bisa berharap Meta, Tesla, Amazon itu juga akan melirik Indonesia begitu? Ya selama ini kita kan juga sudah mulai untuk mengusahakan bagaimana kita berbicara dengan Elon Musk, bagaimana berbicara dengan bahkan mengundang Jensen Huang ya datang ke sini, datang juga ke Google dan seterusnya. Tapi masalahnya itu belum betul-betul terrealisasi. Salah satunya kenapa? Ya mungkin karena memang potensi di Indonesia masih sebatas potensi. Belum ada yang kemudian menjadi betul-betul konkret ya bisa kemudian menghasilkan return buat mereka. Nah itu yang harus kita bangun. Apa sih yang harus kita bangun? Yang paling penting adalah absorptive capacity. Ketika FDI masuk, kita bisa mengabsorb dan bisa mengutilisasinya. Apa absorptive capacity itu?
Ada 3. Yang pertama adalah kelaikan dari infrastruktur ya, untuk kemudian menopang investasi tersebut. Yang kedua adalah kelaikan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang selama ini kita lumayan tertinggal bahkan dengan Vietnam. Yang tidak kalah penting adalah kelaikan institusional. Bagaimana nanti regulasi, birokrasi dan segala macamnya itu bisa kemudian memadai dan handal untuk menangkap peluang-peluang investasi itu. Dan itu semua kita kurang. Mungkin dari sisi infrastruktur kita juga sudah mulai membangun selama 10 tahun terakhir. Tapi ternyata tidak cukup. Ya butuh ada pilar-pilar yang lain dan bahkan infrastruktur ini juga banyak yang kemudian tidak efisien. Nah ini kemudian harus kita cari solusinya ya, di 5 tahun ke depan mungkin. Oke, berarti dengan logika itu tadi kemampuan menangkap dalam tanda kutip, quote unquote begitu itu kita masih akan kurang atau terlambat begitu menangkap investasi dibandingkan negara tetangga. Tidak ada kata terlambat karena kalau kita bicara kebutuhan investasi tadi, ada yang memang bisa dipenuhi domestik. 3.000 triliun itu bisa dipenuhi domestik. Nah, sementara sisanya itu ya kita harus kemudian beranjang sana, bertemu dengan teman-teman investor kelas kakap. Tapi kita juga harus mampu untuk bisa meyakinkan mereka. Cara untuk meyakinkan mereka gimana? Ya cari dulu yang big boys datang masuk bahwa itu akan menjadi bandwagon untuk yang lain. Nah, maka kita berbicara dengan Trump, kita sudah bikin deal, yang lain pasti akan masuk gitu. Karena memang harus ada jaminan terlebih dahulu begitu ya, untuk bisa dipercaya masuk. Oke, terakhir Mas, yang salah satu ingin saya tanyakan adalah soal aturan pajak digital Indonesia yang kemudian lahir di 2020 di Indonesia, dan itu kemudian sempat memancing ketidaksukaan Trump terhadap pola yang dilakukan di Indonesia. Meski akhirnya dia berganti presiden, Biden tidak terlalu membahas terkait dengan hal itu. Akankah itu akan membangkitkan lagi, saya bilang bukan ketegangan, tapi hubungan yang kurang oke begitu dalam hal ekonomi dengan Indonesia? Ya saya rasa Trump pasti akan masih mencatat itu dan pasti itu akan menjadi salah satu poin pembahasan ketika kita bertemu muka dengan Trump. Tapi yang paling penting adalah ya kita harus ketemu win-winnya. The lowest common denominator di mana sih? Ya sebagaimana kita mungkin belajar bisa dari China. Ya ada kemungkinan reevaluasi dari banning TikTok asalkan kemudian Elon Musk bisa memiliki share dari TikTok misalnya. Tapi saya rasa itu nggak masalah, yang penting kita bisa penetrasi pasar mereka. Nah, ketika misalnya mereka punya beberapa konsiderasi terkait dengan keadaan perpajakan kita, ya mungkin secara resiprokal kita juga memiliki peluang juga untuk masuk di sana. Kita harus mampu untuk bernegosiasi, kita maunya apa. Cuma masalahnya seringkali kita tidak tahu apa maunya kita. Nah, maka itu yang harus kemudian kita harus lakukan. Makanya harus terus menggandeng pengusaha, Kadin, ada Apindo dan macam-macam. Itu untuk terus berbicara menjadi pendamping pemerintah sehingga kita bisa betul-betul ya ketemu dari sisi prinsip bisnisnya begitu. Tapi kalau kemudian bertemu secara bilateral begitu ya, seberapa kita akan juga masih dipandang begitu? Di mana leveling kita sebetulnya dalam hal ekonomi? Jadi salah satu cara melihatnya adalah begini, ketika Malaysia pertama kali ingin bergabung dengan BRICS, itu tidak heboh. Ya. Kita waktu itu masih ingin di bulan Mei ya dengan OECD. Tapi once Indonesia di bulan November bergerak sedikit saja ke BRICS, semua orang sudah heboh. Nah itu artinya posisi kita paling penting dan paling diperhatikan, gitu kan. Minimal untuk di ASEAN kita menjadi de facto leader. Dan ASEAN adalah kawasan yang sangat besar. Dan meskipun waktu di parlemen ada sesi wawancara untuk assessment terhadap calon menteri pertahanan dari Amerika Serikat yang bahkan tidak tahu ASEAN itu siapa, tetapi saya rasa itu peluang bahwa ASEAN untuk bisa memperkenalkan diri lebih baik lagi ya, bahwa ternyata ASEAN adalah lebih besar daripada Jepang. Tapi kalau ASEAN lebih besar dari Korea Selatan. Iya, saya ingat sekali ada 3 negara yang disebutkan calon menteri pertahanannya, Korea Selatan, Jepang dan Australia. Kemudian adalah sekutu atau mitra strategis bahasanya begitu kurang lebih. Nah, bagaimana kita masih percaya diri bahwa ASEAN akan cukup diingat oleh pemerintahan Trump nanti? Ya saya rasa begini, ketika orang tidak tahu berarti ada ruang untuk membuka pengetahuannya, gitu kan. Ketimbang orang yang sudah tahu dan dia sudah tahu apa maunya, gitu kan. Tapi ketika dia tidak tahu dan kita memberitahu ruang-ruang pertumbuhan, maka saya rasa ini adalah peluang kita juga untuk kemudian bernegosiasi dengan siapapun itu dari administrasi Trump. Terutama kalau kita bisa kemudian memegang deal ya dengan Trump, maka yang lainnya saya rasa sudah akan ikut juga. Gitu. Mana yang lebih efektif menurut Anda dengan positioning Indonesia dengan Trump dan Amerika nantinya begitu? Apakah kemudian personal B2B akan cukup menentukan atau G2G dengan bilateral tadi sudah bisa meyakinkan kita untuk optimisme itu? Saya rasa both ya, karena pemerintah adalah pembuka gerbangnya. Sementara kalau gerbangnya sudah terbuka, kita sudah ketemu deal dengan Trump, maka yang lain-lainnya B2B itu juga bisa akan berjalan. Oke. Gambaran Anda, proyeksi Anda, yang dilakukan Trump pertama kali dengan proteksionismenya tadi terhadap kemudian
mitra-mitra strategis dan juga ekonomi global nanti? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Trump adalah untuk kemudian mengembalikan lagi ya ke dikdayaan Amerika Serikat, karena selama ya beberapa tahun terakhir kita lihat sekali banyak negara-negara bagian yang menderita akibat ada hollowing out. Bagaimana daerah industrial belt seperti Michigan, Tennessee, Wisconsin yang selama ini menjadi basis produksi untuk Amerika Serikat, tapi mereka basis produksi pindah ke tempat lain seperti misalnya China dan tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang kemudian berusaha untuk direvitalisasi oleh Trump, dan karena ini menjadi basis konstituensi terbesar mereka untuk Trump sendiri yang memilih yang paling besar. Nah, oleh karenanya saya merasa akan ada suatu pergeseran, tapi pergeseran ini saya rasa juga pasti akhirnya akan menemukan rasionalitasnya tersendiri. Karena biar bagaimanapun kalau semua digeser ke Amerika Serikat itu akan sangat costly. Dan supaya tidak costly kemana? Oke, dengan China mungkin ya dia sudah melihat bahwa China merupakan ancaman besar, maka digeserkan ke yang lain. Yang lain itu siapa? Yang tidak terlalu jauh dengan China adalah ASEAN. Nah, makanya ASEAN mendapatkan punya potensi peluang paling besar untuk mendapatkan investment diversion dari US ya, berrelokasi dari China menuju ASEAN gitu. Oke, dan Indonesia harus bisa menangkap itu dari kembali sekali lagi ya. Oke, baik, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih Mas Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia, telah bergabung sama kami dan memberikan banyak insight terkait dengan proyeksi ekonomi pemerintahan Trump ke depan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Bram. Dan sebelumnya jelang pelantikan Donald Trump di hari Senin 20 Januari